Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbati wa au'ada man khalafahu bighadabihi wa 'adzabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rasulillahi wa khayri khalqihi wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi sabilihi. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, mengawali khutbah ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah memberikan kekayaan, yang menentukan pangkat, Allah yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemuliaan dan lain-lain sebagainya. Maka dialah yang berhak dipuji. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya, yang tentunya kita semua berharap mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita bersama-sama berusaha meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam perjalanan hidup yang singkat ini, marilah kita selalu berusaha menjernihkan hati kita, menjernihkan batin kita, meningkatkan tafakur tentang tujuan hidup yang hakiki, yaitu lebih meningkatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam Islam terdapat beberapa bentuk ibadah, ibadah ritual yang selalu kita lakukan bersama. Ada ibadah yang sifatnya harian, ada yang sifatnya mingguan, ada yang bulanan, ada juga yang tahunan. Salah satu ibadah tahunan, yaitu yang akan segera kita hadapi, yaitu lebaran haji, melaksanakan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Hadirin jamaah rahimakumullah, semestinya bagi orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus tahu siapakah sebenarnya yang memberikan kekayaan itu, lalu memujinya dan bersyukur kepadanya. Begitu pula bagi orang-orang yang diberikan pangkat, kedudukan, kekuatan, juga haruslah memuji dan bersyukur kepada Zat yang memberikan pangkat, kedudukan, kekuatan dan lain sebagainya. Jangan sampai pemberian-pemberian yang diperoleh digunakan untuk menyombongkan diri. Ketahuilah bahwa tanpa limpahan pemberiannya, kita ini tidak memiliki apa-apa dan tidak berdaya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Maka jangan berlaku sombong.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Hadirin jamaah rahimakumullah, sesungguhnya sifat sombong yang dimiliki oleh seseorang adalah disebabkan oleh perasaan yang keliru, yaitu menganggap dirinya lebih kaya, menganggap lebih mulia, lebih gagah, lebih kuat, dan lebih pandai, dan lain sebagainya. Seakan-akan kelebihan itu hanya dia yang memiliki, padahal hanya Allah lah yang mempunyai segala kelebihan, sehingga hanya Allah pula lah yang berhak memiliki sifat sombong. Al-kibriya'u li rabbina sifatun bih makhsusatun fatajannabanha wattaqi. Kesombongan itu merupakan sifat khusus bagi Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhkanlah kesombongan dan bertakwalah. Oleh sebab itu, marilah kita singkirkan jauh-jauh sifat sombong dengan jalan berlaku sopan dalam pergaulan, sering menengok kepada para tetangga, terutama yang sedang tertimpa musibah, tertimpa kesusahan, suka bertegur sapa dengan sesama umat Islam, ringan kaki mendatangi undangan, dan lain sebagainya. Kecuali itu semua, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala anugerah yang telah diberikan kepada kita. Kita tasarrufkan anugerah itu atau pemberian Allah itu menuju jalan yang diridhoinya, terutama dalam hari di mana orang-orang yang berkecukupan diperintahkan untuk melaksanakan udhiyah, menyembelih hewan ternak. Hendaklah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu dengan berkorban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyan." Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tetapi tidak mau berkorban, maka mati sajalah ia, kalau mau sebagai orang Yahudi dan kalau mau sebagai orang Nasrani. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disampaikan, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yuqarribanna musallana." Barang siapa mempunyai kelapangan rezeki tetapi tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat sholatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, masih kurang lebih 1 bulan lagi kita sampai pada waktu Idul Kurban. Masih panjang waktunya. Untuk itu, bagi yang mampu bersegera siap-siap untuk mencari hewan kurban, atau mungkin mau bergabung di panitia masjid. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ala innal udhiyata minal a'malil munjiyah tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah." Ketahuilah bahwasannya kurban-kurban itu termasuk amalan-amalan penyelamat yang menyelamatkan pelakunya dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang lain, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kurban. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sunnatu abikum Ibrahim." Ini adalah kesunatan dari bapak kalian Nabi Ibrahim.
Qalu famalana fiha ya Rasulullah, apakah ada bagi kami di dalam berkorban itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bikulli sya'ratin hasanatun, bahwa setiap rambut merupakan kebajikan. Mereka bertanya lagi, fasuf, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bikulli sya'ratin minasuf hasanatun, lalu kalau bulu, maka sabda Rasulullah, dengan setiap rambut dari bulu adalah kebajikan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Hakim. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya mengajak kepada jamaah sekalian kaum muslim dan muslimat yang telah mampu berkorban, marilah kita laksanakan perintah Allah ini dengan keikhlasan, hanya semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hilangkan keraguan-raguan mengenai janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mau berkorban, bahwa Allah pasti akan membalas yang lebih banyak dan lebih besar dari apa yang telah kita korbankan. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fatubu ila Allah wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi mu'ayyidis sabirina bi'azizi nasri wa muyassirish syakirina bihamidi syukri wa muwaffiqil mukhtarina lilqiyami bi amri ahmaduhu ala ma an'am wa aslama li amrihi fima hakama wa abram. Ashhadu an la وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله منتهى الدهور صلاة دائمة بلا فناء ولا فتور وسلم تسليما كثير. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأياه بالمؤمنين من عباده فقال عسى من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم احفظ عليهم وداعي أديانهم وأخرجهم من ضيق السجود إلى سعة أوطانهم ولا تجعلهم فتنة للظالمين ونجهم برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.